Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pukul 10.30 untuk jam Korea. Kita melanjutkan belajar kita atau mengenal hukum ya. Ini karena mata kuliah pengetahuan hukum, tapi kita belajar mengenal ilmu hukum atau hukum yang ada. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang kaidah atau norma sosial yang ada. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu hukum itu pasti sudah ada kaidah, sudah ada aturan-aturan yang berlaku di dalam diri kita. Ya, bisa juga bersifat norma atau bisa juga norma kesusilaan, ada norma agama, ada norma yang bersyarat. Tergantung kepada individu masing-masing. Jadi ketika orang itu sangat kejauhan ya, artinya agama itu enggak nomor berapa ya, mungkin bisa juga terakhir. Jadi terus bagaimana Pak kita dalam mengaplikasikan kehidupan kita atau dalam diri kita, norma apa atau kaidah apa yang kita laksanakan? Ya tergantung pada individu, kembali lagi masing-masing. Sampai itu lebih yakin, lebih nyaman itu apa yang sebagai ada pedoman dulu ya, semisal yang sering saya contohkan terkait dengan fashion baju misalnya, kira-kira yang menjadi pertimbangan Anda untuk melakukan atau menggunakan baju itu atau fashion itu atas pertimbangan kaidah yang mana? Kesusilaan kah? Kesopanan kah? Atau kaidah agama, atau bisa juga yang terakhir adalah kaidah hukum atau hukum normal. Misalnya wah pantes berarti kesopanan dhisik, atau bisa juga kesusilaan. Aku ini kira-kira bisa membuat orang tertarik atau tambah nafsu enggak pada saya. Anda pakai baju yang seksi dan apa itu kan juga kesusilaan. Atau bisa juga kaidah agama. Saya ini harus tugas saya menutup aurat. Nah, berarti apa yang Anda dahulukan dulu untuk melakukan sebuah kegiatan, aktivitas atau apapun sehingga itu menjadi saya yakin bahwa setiap kegiatan itu pasti mengandung pilihan, mengandung sebuah pertimbangan, apalagi sampai sudah besar, artinya sudah menuju dewasa, artinya pikiran Anda sudah mulai berkembang, tumbuh kembang Anda sudah mulai mempertimbangkan yang lain. Rian mungkin waktu SD biyen wis gak ngurus, pokok mulai sekolah seragam tau, calon kaos sak kethuke cukup gawe. Karena Rian gak butuh di kok nek cewek liyane warna aku piye rek, enggak. Gak ngurus, penting aku kaosan bersih ya sudah. Nek saiki wis mikir wah iki nek gak pantes piye. Kok celonone gak matching rek ambek warnane. Terus ambune kejut nah. Itu kan banyak pertimbangan ketika itu. Setelah nek gak percaya sampean kate budal zaman biyen wis saiki. Saiki mungkin ayo Dek jam itu budal. Siji braps macake wong lanang ndak macake wong wedok mas wedok ono larang bibir larang sing wangi ya iya macake tok berarti sak jam itu harus pengen waktu 1 jam untuk menyiapkan satu kegiatan. Nah nek wong lanang gak wis berber wis pokoknya matching sen wangi ya wis beres. Itu contoh ya, contoh banyak hal ke dalam kegiatan aktivitas kehidupan kita yang pasti mempertimbangkan kaidah-kaidah dalam menentukan sebuah tindakan. Ono rek moro-moro wis kadek mikir wis pokoknya tindak, pasti ada dalam hati, pikiran, hati nurani Anda pasti akan berbicara. Nah, ini manfaat dari kaidah-kaidah itu. Maka yang terakhir di sini fungsi daripada ending atau tujuan kita mengenal itu adalah bahwa kaidah itu tujuannya untuk apa, aturan hukum itu untuk apa misalnya.
Anda berbicara tentang kesopanan, Anda bicara tentang kesusilaan, ya minimal tidak melanggar kesusilaan. Walaupun kesusilaan itu hukumannya tidak di penjara, Rek. Paling awakmu digreceki ngono ya. Oh, oh. Kudumu lo gak naik kucing, ngono tok paling digreceki ngono tok ya. Diejek itu aja ning kesusilaan. Atau bisa juga dikucilkan. Kon mengka atus ya rada ditian. Nah, nganggo kecut. Nah, mungkin itu. Nek hukum agama bisa juga wah. Mosok dukur hijab kok disor pakai tentot pakai ya enggak apa-apa sih. Kalau enggak tapi nek misalnya pakaian sampean bisa menimbulkan syahwat bagi lawan jenis Anda ya berbahaya bagi kalian. Tuh. Ya nek kadang di setengah aja ya Pak. Lho ya apa rek. Ya ojo ngono. Ya nek pas enak, nek pas apesmu piye. Artinya setiap kaidah itu mengandung maksud, mengandung tujuan dan mengandung resiko. Sehingga itu Anda harus putuskan. Wis enggak apa-apa, Mas. Ini cukup aja enggak apa-apa. Saya kira ini sudah aman. Ya sopan lah, paling enggak boleh tidak melanggar aturan juga. Tuh, sehingga tujuannya adalah memberikan pelindungan yang lebih tegas kepentingan manusia untuk melindungi kaidah dan agama, sehingga memberikan kepentingan manusia itu terlindungi. Sehingga ketika ada teman misalnya Rian kok diuring sampai Ulfa, niku nggih klambi kaosan ngono kan. Ini bapak saya klambi gede. Ojo ngono. Iki ngono kuliah. Nah, paling gitu. Atau bisa juga ketika melanggar tata tertib. Nek kuliah mungkin rada bebas nek ya. Karena Anda dianggap sudah besar. Coba sampean SMP ini sepatumu warnanya apa? Biru Pak. Itu ada putihnya. Keluar kamu atau lepas atau katakan di kantor sehari kamu nggak sepatuan Pak. Atau bisa juga kamu nggak boleh masuk kelas. Kalau SMP, SMA mungkin bisa juga diterapkan gitu. Nek wis kuliah tak karep rek, sepenting kon sepatuan lah. Paling ndak ono bedane lah antara nang ngene ngombe kuliah cek macak dede. Wah. Itu tanpa ada kaidah. Nah, ketika orang taat ada kaidah-kaidah itu merasa terlindungi, ada hukumnya. Jadi ketika ada orang, ada sesuatu ancaman itu bisa. Jadi ketika sampean ditatip enggak apa-apa, ya sudah boleh. Nah, itu tujuan daripada hukum, kaidah-kaidah yang saya kira. Jadi paling tidak itu bukan berarti itu larangan, ancaman, tekanan dan sebagainya. Ya ada kalanya hukum itu. Pengertian hukum di sini itu mengatur hampir segala aspek kehidupan. Bisa katakan bahwa tadi semua kehidupan itu mengandung kaidah, mengandung aturan, mengandung hukum. Hukumnya memakan kuping gitu direk. Nek mengagung kuping karena pelanggaran bisa juga dijawab. Nek cek bayi mengagung kuping bisa juga ini adalah latihan terapi untuk daya ingat, kecepatan berbicara ya juga. Ada berbagai macam definisi tentang hukum. Itu pun tergantung pada sudut pandang masing-masing. Ya, ada pakar hukum yang belum ada yang mampu menyatukan satu definisi dengan yang lainnya. Hukum yang meluaskan. Saya kira kalau kita bicara definisi, bicara tentang makna sebuah kata-kata itu saya kira tergantung pada individunya masing-masing. Tidak akan bisa mampu didefinisikan secara utuh. Bisa juga karena sudut pandangnya dari sini, boleh. Itu baru seperti. Nah, ada pemahaman hukum-hukum ini dari beberapa pakar seperti Appledon.
Ya, Profesor Dr. Mr. L.G. Van Apeldoorn ini dalam bukunya bahwa hukum itu adalah tidak mungkin memberikan definisi tentang apa yang disebut hukum itu. Sampai koyo ngono ya apa itu. Jadi dia Apeldoorn sampai kayak sana hukum itu ya wis ngono. Jadi tidak akan mungkin bisa memberikan definisi apa itu. Definisi Apeldoorn ini sangat sulit untuk kita buat karena tidak mungkin mengadakan sesuai dengan kenyataan. Antara harapan dengan kenyataan bisa juga berbeda. Jadi kadang kini kuis pakai baju rapi, pakai baju wangi, ya terus ya. Makanya ketika ngomong definisi, saya tanya Des apa itu hukum? Oh, hukum itu ini Pak. Terus Ulfa jawab dewi, lihat dewi, bisa juga berbeda. Karena saya pahami ini Pak, saya melihat dari sisi ini. Misalnya saya duduk di sini, saya tanya deh, siapa Pak Samuso? Oh, Pak Samuso itu orangnya besar gini Pak. Karena sama di depan mata saya gitu loh. Mungkin mirip Ulfa juga. Ini beda dengan Rian lihat dari samping. Sudut pandang bisa dari hukum, misalnya kalau disiplin ilmu bisa dari sisi ekonomi, sosial, agama. Pendapat para pakar sarjana itu macam-macam, sehingga seperti juga sampaikan oleh Utrecht, Profesor Dr. Mr. Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah, larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Iki rada jelas nek Utrecht. Nek Apeldoorn hukum itu ya tergantung pada mereka yang menafsirkan. Tapi nek Utrecht hukum itu ya isinya larangan, perintah, upah, anjuran dan sebagainya yang ada di dalam masyarakat atau ada di dalam individu kalian. Sehingga sampean juga punya prinsip, punya aturan masing-masing, punya kebiasaan masing-masing sesuai dengan struktur tubuh, kondisi fisik, mental sampean. Ada orang yang ada orang itu yang wong kilo sabar, kok iso ya sabar. Kok aku wis tak kapuk ngene. Kok aku wis tak. Ada orang yang malas, cuek, apatis. Kok Rian dilokno dikreceki buyang yo tok. Ono sing sangane goyang-guyu moro-moro permisi Pak, pulang. Nah, setiap orang punya kapasitas untuk menyikapi sebuah tindakan atau sebuah persepsi terhadap aturan yang ada. Sama halnya ketika Anda seorang muslim, ketika Anda sholat, syarat rukune sholat iku lak yo padha teh, nek sampeyan aku sampeyan yo padha kan ya. Tetapi kenapa implementasinya berbeda-beda? Ajarannya mungkin ketika sampeyan mempelajari tentang sholat, ya bacaannya ya itu, tetapi bagaimana hati kita? Ini masih ingat enggak? Nek kadang kene iku sampai baca ayat itu jek eling Gusti Allah. Kon wis mari roko. Ngono elingnya. Ono sing mari takbiratul ihram Allahu Akbar, wis pikirane macam-macam. Wah, iya. Nah terus ngene ku ya apa? Nek ngomong syariat bisa juga itu batal. Rian Masya Allah, Akbar tiba ono nyamuk gitu, bong marah. Loh, ya nggak boleh. Ada imam yang lain, nggak apa-apa gerakan, asalkan kamu jangan ngomong. Misalnya Allah Akbar, duh sandalku mang yo korek tak sesene. Baru meneng Gile, balik nih. Sampe nek gak percaya nek umroh ngono ku, wah ono wong sesuatu wis. Lah ngono ku diterima gak urusane wong hakikat. Terima gak terima urusan Gusti Allah, sing penting ini ngandalakno sapi ya. Ikhtiar.
Berbicara lagi terhadap pengertian tentang hukum menurut Utrecht ini, bahwa hukum itu adalah isinya larangan, perintah. Ini mengandung konsekuensi semua. Itu loh. Nah, dari pemahaman itu JTC, JCT Simorangkir dan Wuryono bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa, ya, ada yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran yang mana ketika itu dilanggar berakibat ada tindakan atau ada hukuman atau ada sanksi. Jadi Simorangkir mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa hukum itu adalah beda dengan hukum agama, beda dengan kaidah sosial, beda dengan kesopanan. Kalau kita bicara hukum formal, berarti harus sifatnya memaksa. Ada isinya tingkah laku manusia, larangan dan perintah. Ada yang membuat, yang menetapkan, ada bukti otentik, ada naskahnya, ada teksnya, ada badan resmi yang menetapkan. Nah, saya kira hukum kesopanan, siapa sih gawe? Ayo. Misalnya wancuk, wes. Iki menurut Anda hukum kesopanan siapa yang ada? Mungkin biasa wah gak sopan Pak Sam, oh Pak biasa. Ya bisa juga ya udah. Iya nice, sopan Pak Sam, coba ya kan. Kalau ngomong kesopanan, wah itu dosa Pak. Anda kalau melihat dari kesopanan, wah Pak Sam itu gagal ini mau besok dari kelas ini. Ada yang mengatakan, lha iki mah contoh kok. Lha memang guyon ya. Iku budayane Jawa Timur ya misalnya. Nek kepethuk ngono gak nekak, pikirane gak teng ngono ya. Ate pedhok koncone, "Hei, Cuk." Ngopi. Ya, cik awakmu iki ngawur e. Lho, ono sing geng padahal iku nek ngomong budaya is koyo iku nek gak ngono gak buka sadarane rek. Dolo gak puas lho ya. Itu nek budaya daerah lain bisa juga nggak paham niku. Dadi misuwe wong Jawa Timur, misuwe wong Jawa Tengah beda rek. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalau bahasa kesopanan berarti hukumnya itu belum bisa dikatakan hukum. Hukumnya paling wah paksa itu cangkeme bejat. Wis ngono. Tapi nek itu kalau ada aturannya, di dalam kelas tidak boleh mengutarakan istilah dacuk. Kono kata tertib sepakati. Karena saya nggak mau dengar Pak istilah itu lagi. Kalau Bapak mengucapkan silahkan keluar, ada aturannya. Berarti hukum formal yang berjalan, ada sanksinya. Nek hukum kesopanan paling sampe ngeneng nang ati. Sopan itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita bicara hukum formal itu harus sifatnya memaksa. Tidak boleh. Perkara ini kok kabul kenemenen, ya bisa direvisi. Rek diremukan maneh. Iki kabutan rek ning aturan iki rek. Sama halnya ketika kita proses belajar. Belajar itu kan seharusnya always free, bebas nilai. Karena dalam proses belajar, salah itu wajar. Tapi nek kon di dunia luar sana salah ya diantemi wong ya dihukum barang rek. Nek kon soalnya dalam ruangan diskusi tidak masalah, salah itu kita nyatakan. Kalau Anda menyatakan salah, yang benar itu begini loh. Kita itu sebenarnya sudah dewasa, kita tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh begini ini. Itu bersifat seperti itu. Kalau hukum yang lain, misalnya hukum agama, itu istilahnya adalah ufid. Nah, agama Islam. Kata-kata walaupun itu gak mesore, itu menyakitkan orang lain, membuat orang marah, membuat orang sedih. Itu bisa dikatakan kata-kata yang contoh misalnya.
adik-adik membentak, suara keras di depan ibu sampean, mau atau mungkin boten, lebih keras dari suara ibu sampean atau membentak aja itu sudah dosa, sudah salah. Ojo maneh, waduh, ngarepe wah tambah salah pindho weh. Salah pindho sampean. Seluruh hukum agama salah, sopan ada salah. Mana mau sebawanter ya? Aduh, bawanter apa ngowaplok ibu nih dayes. Wes kriminal boy. KDRT sampean. Hukum iki. Berarti ini hukum agama, jangankan kata-kata yang baik, tapi itu membuat sakit seorang. Ya, dosa. Misal hukum pernikahan misalnya. Anda mengucapkan sampeyan ngaturan isu mulia nang bapakmu atau mulia beliau, iku salah rek. Iku nek kanggo wong beriman, wah sing mangoleh ndemok pipine lus-lus iki lho. Dadi haram ndemok meneh haram misal. Ndemok tangane lho haram misal. Iku nek bagi mereka yang beriman hukum pernikahan. Kata-kata misalnya Anda mulia kan tak balik nomor nek bapakmu. Wis batal apa ya. Iku wis talak iku wis. Bisa talak 1, talak 2, talak 3. Bahkan wis talak 2 wis kalih rabi maneh, kalih balik maneh sampean. Ya apa ngono nek wis talak 2 wis kalih balik maneh. Lah terus balik opo kadung cinta anake yo piye gak iso. Ya kuwi rabi dhisik baru rabi maneh ae boleh. Wah, ya keren. Aku hilaf, aku kan emosi, wis gak iso. Aku meneh kejem-kejem. Nek hukum formal, ya ngono ku dosa, tapi nek hukum ya kok sih. Kalau misalnya ada unsur kekerasan, ada cek visum, lapor pengadilan, akhirnya wis. Ya bisa mek bojone, ya akhirnya di penjara bisa. Nah, ngono. Itu. Nah, jadi dari pemahaman para pakar tadi kita bisa simpulkan bahwa unsur-unsur dari hukum itu adalah satu, pengaturan mengenai tingkah laku manusia di dalam pergaulan masyarakat. Itu adalah ciri unsur. Masa awak mengatur langit, ngatur alam. Yo ono kalane ngono, Pak. Mosok kene alam itu disiasati. Nek Pak, kalau malam kan gelap Pak, kasih lampu. Jadi hukum itu isinya itu mengatur tingkah laku manusia. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi. Artinya ciri unsur hukum itu ada badan pelaksananya, ada yang membuat. Artinya nek ngomong negara itu ono trias politika, ono legislatif, ono eksekutif, ono yudikatif, ono sing ngrancanakno, ono sing melaksanakan, ada yang mengawasi. Berarti kalau hukum itu harus ada yang membuat. Nek hukum iki sapa sing ngaturan ngene iki Mang? Kirangan. Lho iki gak hukum, gak jelas ya. Tapi kalau ini Anda sepakati di kelas, siapa yang buat aturan ini? Kami, Pak. Sin tanda tangan sono? Rian, Pak. Lala Pak Rian? Ketua kelas ya, Pak. Peraturan itu sifatnya memaksa. Berarti hukum itu sifatnya memaksa. Artinya hukum itu dibuat karena harus tertib, harus dilaksanakan, harus ditinggalkan. Nah, kemudian yang terakhir, ciri hukum formal itu ada sanksinya. Nah, hukum kesopanan paling ya diomong-omong. Nek kesusilaan paling dikucilkan orang. Nek hukum adat bisa juga ada, bisa juga tidak. Paling ciloko kon, kualat kon nguntuk ya. Nek agama hukumnya apa? Sanksi ini. Neraka kan berdosa sampai tinggal keimanan sampai sudah.
Tapi nek hukum formal, oh sing gawe menungso jelas. Sampeyan nek gak masuk tak denda 100.000. Sepakatan. Nah, ada ciri-ciri hukum yang lainnya yaitu adanya perintah dan atau larangan, itu jelas. Perintah dan atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Jadi hukum gak peduli, memang Rian melok tanda tangan, Rian harus patuh juga. Ketika Rian salah, yo melok didenda pisan. Walaupun dia ketua kelas. Walaupun kenyataan kita ada melihat hukum itu kayak pedang, Pak. Tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menjadi pedang kayak kami wenengen, berang. Jadi dukule budel, misale landep. Jadi kalau ke bawah itu tajam, tegas, tapi ke atas netral. Ada yang seperti itu. Nah, sifat-sifat hukum itu adalah mengatur dan memaksa. Artinya di sini bahwa aturan hidup bermasyarakat itu harus bersifat mengatur, memaksa, menaati tertata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak patuh dan tidak menaatinya. Jadi hukum itu mestinya berlaku untuk siapapun. Ya, terkait dengan nanti hasilnya, putusannya, sanksinya apa itu tergantung pada fakta hukumnya apa. Mungkin ditoleransi, tidak apa-apa wes, mungkin khilaf karena satu kali. Kok sampai ping pindu, kok ping telu, ya wes melanggar ya wes. Gak bisa toleransi, nggak ada istilah toleransi. Wes. Mungkin lah kok telat, kenapa kamu nggak masuk? Lah piye, udah omah ibu sakit. Atau mungkin di rumah karena ada hajatan seharusnya ya, bisa dimaklumi. Tapi nencen kok bendino seminggu kok gak mlebu terus, seminggu masuk seminggu tidak loh, ya masalah ini. Laporan kok seminggu masuk enggak tidak, tapi ya sip kerjaku ngono ya mbak, udah ayo meneng tuh ya sifat hukum. Kemudian tujuan daripada hukum ini memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi sebanyak-banyak orang. Ini tujuan dari hukum. Jadi tujuannya itu bukan untuk menyesatkan atau menyiksa atau apa, menekan. Enggak. Adanya peraturan itu biar semua tertib, biar semua bisa terwujud apa yang menjadi kebutuhan. Makanya tujuan daripada hukum itu memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi sebanyak-banyak orang. Ini teori utility. Yang kedua, melindungi kepentingan pribadi maupun seluruh masyarakat. Ini tujuan daripada hukum. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi gak nang-nang de. Apa ya bahasane nang-nang dewe, menang-nang dewe ya. Hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Bukan seperti itu. Ya, harapannya kita punya hak yang sama sebagai manusia. Siapapun dia. Gak perlu dia lebih tua, pangkatnya tinggi, kalau salah. Karena itu. Makanya kalau kita bicara hukum di negeri itu sebagai supremasi hukum, kesepakatan kita. Tujuan yang keempat adalah mengabdi pada tujuan negara. Negara itu apa? Organisasi, Pak, wadah, perkumpulan, Pak, paguyuban. Mungkin ada ketika di awal saya sampaikan bahwa masyarakat itu ada masyarakat patembayan, ada paguyuban. Ketika ngomong negara berarti sudah ngomong kelompok masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa menjadi satu identitas, satu negara itu karena apa? Kesepakatan. Samen bapak ibu samen menjadi satu keluarga itu karena apa? Tujuannya apa? Sehingga muncul sampeyan kan lahir sampeyan. Nah, itu tujuan kebersamaan itu untuk membangun sebuah negara. Kalau kita sebagai masyarakat.
sebagai individu ya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah. Yang kelima, tujuan daripada hukum itu menciptakan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam masyarakat. Ini biasanya tercantum kepada pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan hidup kita itu memang untuk mencapai kebahagiaan. Ya, seperti Pancasila itu kan sila kelima kesejahteraan seluruhnya. Begitu juga hukum. Aturannya tujuan akhirnya adalah mencapai. Kemudian kita bicara tentang peranan hukum. Jadi peranan hukum itu harapannya bisa menciptakan keadilan atau justice, bisa menjamin kepastian hukum atau certainty. Jadi misalnya Anda percaya kalau Rian itu perjaka. Saya tanya itu misalnya. Desi nggak percaya Pak. Terus dia menunjuk, aku perjaka, delok KTP ku. Saya belum nikah. Berarti secara hukum, apapun alasannya, apapun pernah kegiatan apa, dia adalah perjaka. Misalnya Ulfa, kamu percaya kalau Ulfa itu janda? Misalnya, wah nggak percaya. Nah, Desi tahu itu lo pernah nikah. Ya tapi bisa ndak? Enggak. Saya ndelok KTP nih. Iya, cik nikah. Berarti dia bukan janda. Nek ngomong hukum formal dibuktikan dengan itu. Nek ngomong kaidah lainnya, kesopanan, susilaan atau hukum agama bisa juga sanksi. Yo, iku jane yo darani rondo yoga, rawan yoga. Lah aku mari nikah gurung apa-apa wis terus gak wae bojone melok bapakne mau Ulfa melok Rian. Jadi gak bisa dikatakan janda karena dia belum resmi berpisah. Tapi dia sudah berpisah. Lah ya apa ngono iku? KTP ini kudu dirubah. Ya. Jadi ini menjamin kepastian. Bisa juga urusan yang lain, misalnya contoh-contoh yang lain. Anda dijalankan sebagai mahasiswa Universitas Islam Majapahit. Apa bukti hukumnya? Fakta hukumnya? KTMA. Anda diperkenankan mengendarai kendaraan bermotor. Mana ketika no razia? Ini SIM saya, Pak. Ini STNK saya. Jadi ada kepastian. Koyok kemarin Pak Prabowo minggu yang lalu ya cik menteri rek. Tapi hari ini Senin, Selasa presiden rek. Karena sudah dilantik, karena dia sudah ada SK. Wingi so tanda tangan deh. Ada kepastian. Ada fakta hukum, ada yang berikan SK bahwa dia statusnya apa. Kalau tadi Ulfa saya cerita no KTP ini gurung dirubah, ya apapun itu ya tetap dewe statusnya belum nikah, walaupun sekarang udah nikah misalnya. Menjane gurung dirubah. Jadi ketika ngajono surat mana, ya oleh menjane gurung nikah. Mari konangan kau, aduh hari itu lu asing mesti nggak, lalu nggak dirubah, duk pilih. Jadi KTP ini seumur hidup ya Pak, ya gak diupdate selama itu. Oh no, ngupdate KTP. Yang berikutnya, yang keempat atau yang ketiga memberikan manfaat. Jadi peranan hukum itu harus memberikan manfaat. Nek gak manfaat yo la opo ya Tuhan. Ki opo? Barang wis tata lakose diatur, ya. Wong arek wis ayu-ayu kok adik dibibiri, dibengesi, dikek andeng-andeng, dikek bulu mata. Wis jarno ngono lho wis ayu ngono. Kalau memang itu memberikan manfaat, ya enggak masalah diberikan.
aturan. Kalau itu baik kenapa harus diatur? Sudah biarkan aja, biar hukum yang lain, biar kaidah yang lain ya. Hari itu lo masih kapok kandani kapok BA lo sadar. Yang keempat, mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan. Artinya peranan hukum itu harapannya bisa memberikan arah tujuan yang jelas. Jadi parameternya hukum dan keadilan. Iki wis bab iki. Ya. Itu terkait dengan pemahaman kita tentang hukum. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup Pak sampai di sini. Bisa sampai ini ya? Nek gak diterus lagi sampai jam berapa? Sampai jam berapa sih? Ada jam ketinggalan nggak? Bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Iya, soalnya jam enggak kelas. Kejar aja, hubungi terus kapok. Oke, ayo wes terus nota ini. Kalau itu besok kita bahas tentang hukum dan keadilan. Ya, wes dididik ya. Aku ya pegel sama yang bingung balik.